Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durratul Lailia dari kelas Ilmu Politik 1A akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, ragam bahasa, bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat efektif, bahasa baku, dan paragraf. Pada bab 1 kali ini akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda bacanya. Ejaan bahasa Indonesia sudah digunakan pada zaman Sriwijaya. Ejaan bahasa Indonesia sudah melalui beberapa tahap. Yang pertama, sejarah ejaan Suwandi pada tahun 1947. Yang kedua, sejarah ejaan Melindo pada tahun 1956. Yang ketiga, sejarah ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Kata serapan. Kata serapan merupakan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya merupakan serapan atau bersumber dari suatu bahasa asing yang digunakan untuk mencari padanan kata yang dianggapnya. Seperti contoh, ibu sedang pergi ke supermarket. Kata supermarket merupakan kata serapan. Pada bab 2, yaitu ragam bahasa Indonesia. Pada ragam bahasa Indonesia akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia dan juga diksi bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa ditentukan oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut adalah faktor timbulnya ragam bahasa. Salah satunya yaitu faktor daerah. Misalnya, bahasa Melayu daerah Langkat berbeda dengan bahasa Melayu daerah Batubara. Yang kedua yaitu faktor perkembangan waktu. Misalnya, Melayu zaman Sriwijaya berbeda dengan Melayu Riau sekarang. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu salah satunya lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, dan alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Syarat dari diksi sendiri yaitu ketetapan dan kesesuaian. Bab 3, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pemakainya. Faktor penentu seseorang sudah berbahasa dengan baik antara lain: 1. Siapa yang berbahasa dengan siapa? 2. Untuk tujuan apa? 3. Dalam situasi apa? 4. Dalam konteks apa? 5. Dengan jalur mana? 6. Dengan media apa? 7. Dalam peristiwa apa? Kaidah dasar bahasa Indonesia yaitu menggunakan hukum diterangkan menerangkan. Kaidah penting dalam bahasa Indonesia ada 4. 1. Kaidah ejaan. 2. Kaidah morfologi. 3. Kaidah sintaksis. Dan yang terakhir yaitu kaidah semantik. Selanjutnya, pada bab 4 akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yaitu subjek dan predikat. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu kesepadanan, kepararelan, ketegasan, kehematan kata, kecermatan kata, dan kelogisan bahasa. Syarat-syarat dari kalimat efektif yaitu mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca dengan tepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, pada bab 5 akan membahas tentang bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat sebagai bahasa resmi. Fungsi dari bahasa baku salah satunya yaitu dipergunakan dalam wacana teknis dan alat komunikasi resmi. Sifat-sifat dari bahasa baku yaitu kemantapan yang dinamis yang diwujudkan melalui kaidah dan aturan kebahasaan yang bersifat tetap, cendekia, dan penyeragaman kaidah.
Pembakuan bahasa Indonesia dilakukan oleh badan pemerintahan resmi yang disebut Pusat Bahasa. Penyetandaraan bahasa baku selama ini diresmikan sebagai bahasa pemersatu. Ciri-ciri dari bahasa baku yaitu menggunakan ucapan baku, menggunakan ejaan resmi, terbatas unsur daerah, memakai konstruksi sintetis. Yang terakhir yaitu bab 6, membahas tentang paragraf. Paragraf adalah sebuah kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Cara menentukan gagasan utama yaitu: pertama, membaca kalimatnya satu persatu. Kedua, jika kalimat pertama dan kedua adalah inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, berarti kalimat akhir adalah gagasan utama. Keempat, jika kalimat inti ada di awal dan di akhir, berarti kalimat utama berada di awal dan di akhir. Jenis-jenis dari paragraf: paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf penuh kalimat topik, paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, paragraf narasi, paragraf deskripsi, dan paragraf eksposisi. Syarat-syarat pembentukan dan pengembangan paragraf. Dalam pembentukan atau pengembangan paragraf, ada persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan. Letak topik dalam sebuah paragraf pengembangan. Paragraf berdasarkan teknik pengembangannya ada secara alamiah, klimaks dan antiklimaks, umum khusus, dan khusus umum atau deduktif dan induktif.